Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 811-815. Meminta Murong Waner memanggil kakaknya untuk meminta bantuan, bukankah ini berarti menunjukkan kelemahan Guchen? Ini benar-benar berbeda dari perampasan pernikahan agresif sebelumnya. Dia belum meninggalkan yurisdiksi kota Fengtian, dan akibatnya dia menelepon keluarga Murong untuk meminta bantuan. Belum lagi keengganan Murong Waner untuk melakukan hal yang murah, Guchen juga tidak setuju. Setelah panggilan telepon, masalahnya mungkin teratasi, tetapi wajahnya benar-benar hilang. Saya kira itu hanya membuat kesan Murong Yi sedikit berubah, tetapi semuanya sia-sia. Tidak. Jika kamu meminta bantuan kakakku saat ini, apa yang akan dia pikirkan? Dia benar. Terlalu memalukan untuk berkompromi saat ini, dan sekarang kekuatan organisasi ini telah menembus ke negara Xia, mereka mungkin akan lari semua setelah transportasi pulih. Baik kepentingan pribadi maupun nasional tidak dapat memulihkan lalu lintas saat ini. Guchen juga sedikit mengangguk. Berapa banyak organisasi dan pasukan Eropa yang hanya menunggu lalu lintas pulih, dan kemudian buru-buru meninggalkan kerajaan Xia. Mereka memanfaatkan pernikahan keluarga Murong, jadi mereka mengambil risiko besar untuk datang ke kerajaan Xia. Guchen berani datang ke kerajaan Xia saat ini. Dengan kata lain, Guchen lah yang memaksa organisasi Eropa ke titik di mana tidak ada jalan keluar. Jika dia terus tinggal di kota Fengtian, dia hanya bisa dilacak oleh anak buah Murong Yi. Satu-satunya cara adalah menangkap Guchen dan partainya, menggunakan Murong Waner sebagai alat tawar-menawar, membiarkan keluarga Murong membuka alur laut, dan membiarkan mereka pergi. Kemudian dia membawa Guchen kembali untuk menerima hadiahnya. Sedangkan untuk Lan Wancheng, nasibnya mungkin akan menjadi yang terburuk, karena jika dia tertangkap, itu tidak akan banyak berguna bagi organisasi Eropa, dan Murong Waner pasti akan mati. Sedangkan baginya, dia mungkin tidak punya pilihan selain meminta restunya sendiri. Saudara Chen, pernahkah kamu memikirkannya? Lan Wancheng berkata sambil berjalan, kelompok orang yang mengejar kita mungkin bukan hanya organisasi teroris dari Eropa. Ada juga pasukan Jianghu. Saya meragukan kelompok orang ini. Orang-orang seharusnya berkumpul. Pasukan Jianghu mengacu pada mereka yang menargetkan 8 teknik khusus, seperti terakhir kali dia bersama Chang Yunsan di Gunung Jiangsu. Dia dengan Yuan Long bertarung di atas. Chang Yunsan hampir mengalami kerugian di tangannya, dan terakhir kali Guchen melukainya secara serius dengan buku ilahi yang tak terbatas. Tidak bisakah dia mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam kali ini? Organisasi Eropa, ditambah kekuatan Jianghu dari Sekte Dunia Tersembunyi Kerajaan Xia, bagaimana mereka bertiga bisa melarikan diri? Bahkan jika 10 istana neraka masih berada di sisi Guchen, mereka mungkin tidak dapat menghentikannya. Sudah waktunya memikirkan bagaimana cara kembali ke Jiangsu. Murong Waner mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut. Guchen berbalik dan menatap mereka berdua, siapa bilang kamu harus langsung kembali ke Jiangsu? Jika kamu langsung kembali ke Jiangsu sekarang, kamu pasti akan mati. Mungkin ada lebih banyak penyergapan di jalan daripada yang kita bisa bayangkan. Inilah mengapa saya meminta 10 istana neraka untuk pergi dulu. Bagaimanapun, mereka adalah orang luar, dan kekuatan itu tidak akan bertarung sampai mati jika mereka berpikir mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Bagaimanapun, target semua orang adalah Guchen dan bukan yang lainnya. Oleh karena itu, istana ke-10 neraka dilepaskan terlebih dahulu, dan peluang untuk bertahan hidup adalah yang tertinggi. Sekarang sudah pagi sekali, jam 3 atau 4 pagi, hampir sama dengan larut malam, suhu bisa mencapai -30 atau 40 derajat, bahkan lebih dingin dibandingkan siang hari. Jika Guchen tidak membawa beberapa ramuan yang dimurnikan dari Ganoderma api ketika dia keluar, mereka mungkin akan mati beku di luar. Aneh, kakak Chen, kenapa kamu begitu hangat? Lan Wancheng meraih lengannya dan berkata dengan ekspresi heran. Bahkan jika dia meminum pilnya, itu hanya bersifat sementara. Tetapi tubuh Guchen selalu sangat panas, dan dia bahkan terlihat meneteskan keringat setelah berjalan beberapa saat. Alasannya mutiara ini. Guchen mengeluarkan mutiara merah menyala dari sakunya. Inilah yang diberikan Wang Zhencheng kepadanya ketika mereka datang ke Jiangsu untuk menimbulkan masalah. Ini adalah mutiara roh api. Lan Wancheng juga mengambil mutiara itu dan mengguncangnya, langsung merasakan tubuhnya terasa lebih hangat. Namun saat itu, terdengar suara klik dari tempat gelap. Langkah kaki itu jelas semakin dekat, dan ada lebih dari satu orang di sampingnya. Biar ku bilang saja anak ini punya banyak barang bagus, kan? Beberapa sosok gelap perlahan berjalan keluar dari hutan di dekatnya. Puff! Pada saat ini, semburan suara senapan angin terdengar lagi dari puncak pohon. 80%-nya mengandung anestesi. Bang! Pisau kupu-kupu di tangan Guchen menjatuhkannya ke tanah.
Menyenangkan sekali. Sekarang kamu sudah di sini, keluarlah. Aku ingin melihat berapa banyak orang yang begitu tertarik padaku. Engah, engah, engah. Ada beberapa suara senapan angin lagi, dan terdengar dari segala arah. Sepertinya orang-orang ini telah belajar menjadi pintar. Mengetahui bahwa semua penjahat mati karena berbicara terlalu banyak omong kosong, orang-orang ini sama sekali tidak berbicara omong kosong kepada Gu Chen, dan baru mulai melakukannya. Dalam kegelapan, mereka berpikir untuk menggunakan obat bius untuk menyuntik Gu Chen dan partainya dulu. Bagi orang normal, satu tembakan sudah cukup, tetapi bagi praktisi bela diri yang mungkin memiliki kemauan lebih kuat dari orang biasa, 2 tembakan sudah pasti cukup. Apalagi terdapat zat khusus dalam obat biusnya yang secara langsung dapat menahan kekuatan internal para praktisi bela diri tersebut dalam waktu singkat. Beberapa jarum anestesi disemprotkan dari segala arah, dan Lan Wancheng juga bersiap menggambar simbol di udara dan menggunakan Tong Tianru, tapi... Fiuh! Gu Chen menghentakkan satu kakinya, dan energi batin yang kuat di tubuhnya langsung bergetar. Dia menginjakkan kakinya ke tanah, dan salju beterbangan di langit. Gelombang udara ungu langsung mengguncang salju sedalam 1 atau 2 meter tanah. Orang-orang yang berdiri di sekitar tanpa sadar mundur beberapa langkah, belum lagi beberapa suntikan obat bius yang melayang. Saat semua orang bereaksi, Gu Chen dan yang lainnya telah menghilang lagi. Sial! Ini bukan harimau yang tampan. Ini tikus yang tampan. Dia baru saja menggali lubang dan melarikan diri. Seorang pria parubaya di sebelahnya berseru. Lari! Bisakah mereka melarikan diri? Pria lain menunjuk ke jejak kaki di salju dan mencibir. Dia mungkin hanya berlari beberapa puluh meter. Bukankah anak laki-laki dan perempuan itu membunuh orang-orang dari Uni Eropa beberapa waktu lalu? Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya dikejar hari ini. Seorang pria berambut pirang menjentikkan jarinya, bunuh. Dalam sekejap, ratusan pembunuh dari organisasi mengejarnya menuju pinggiran kota. Jika Gu Chen berlari menuju kota, mereka akan tetap waspada terhadap gerakan apapun besar, itu pasti akan menarik orang-orang dari keluarga Murong. Namun saat berlari ke pinggiran kota, di luar sangat berangin dan bersalju, dan setiap keluarga berada di rumah dengan pemanas menyala, jendela dan pintu tertutup. Siapa yang peduli dengan apa yang terjadi di luar, jadi ini sempurna untuk mereka. Banyak orang bahkan bersorak, dan masing-masing menganggap kali ini sebagai kompetisi berburu. Dan Gu Chen benar-benar menjadi mangsa di mata mereka. Namun seringkali pemburu terbaik selalu muncul dalam wujud mangsa. Gu Chen dan lainnya berlari ke depan sepanjang jalan. Lingkungan sekitar gundul dan hampir tertutup salju tebal. Lampu orang-orang di belakang berkedip-kedip, dan tempat manapun yang mereka lewati akan menyala terang, sehingga sangat sulit untuk bersembunyi dan lewat. Selain itu, ada jejak kaki di tanah. Jika jejak kaki itu tiba-tiba patah, siapapun akan bisa menebak siapa yang disembunyikan Gu Chen dan yang lainnya. Tiba-tiba, pembangunan jalan di depan menghalangi jalan semua orang. Gu Chen dan yang lainnya berbalik dan melihat sekelompok besar orang dari belakang bergegas menuju sisi ini. Haha. Lari, kenapa kamu tidak lari? Gak seru kalau mangsanya berhenti meronta. Komandan Harimau, kenapa kamu tidak lari saja? Sialan. Saudara Chen, ayo kita lawan mereka. Jika kita berdua bergabung, orang-orang ini mungkin tidak bisa mengambil keuntungan. Lan Wancheng juga marah dan meraung. Gu Chen tersenyum ringan dan berkata, mengapa kamu begitu cemas? Saya sengaja membawa mereka ke sini. Dan di pinggiran kota kamu bisa membuka tangan dan bermain. Gu Chen perlahan meletakkan pedang kaisar di punggungnya. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, kan? Ikuti saja kami dengan patuh. Gu Chen mengeluarkan sebungkus rokok dari tasnya, mengeluarkan satu, menyalakannya, dan menarik napas dalam-dalam, pemburu seringkali muncul dalam wujud mangsa. Saat kamu berpikir aku benar-benar tidak bereaksi sama sekali, padahal ketika itu kalianlah yang menjadi mangsaku. Sekelompok orang di seberang juga saling memandang. Dengan karakter Gu Chen, mustahil baginya untuk rela kabur. Apakah ada penipuan dalam hal ini? Apa maksudmu? Seorang pria botak berkata dengan suara yang dalam. Itu tidak menarik. Aku hanya berpikir kamu akan mati dan kamu tidak mengetahuinya. Mengapa istana ke-10 neraka masih berdiri di sana? Ambil tindakan. Gu Chen memandangi sekelompok orang dan meraung. Sekelompok orang tersebut begitu ketakutan sehingga mereka segera melihat sekeliling. Dengan menjentikkan jarinya, salju di tanah langsung meledak. Beberapa jimat meledak satu demi satu, dan kepingan salju memenuhi langit. Tetapi ketika semua orang bereaksi, Gu Chen sudah pergi lagi, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya yang terluka, kecuali beberapa yang terbakar oleh ledakan jimat, tapi itu hanya luka kulit kecil. Namun mereka ragu-ragu selama beberapa menit dan tidak berani mengejar lebih jauh, karena takut 10 istana neraka benar-benar dekat.
Setelah menunggu selama 10 menit penuh, omong kosong ke-10 istana neraka tidak pernah muncul, bahkan tidak ada satupun hantu di sekitar. Saat ini, seorang prialah yang pertama bereaksi dan tertipu. Brengsek. Aku telah tertipu. Orang-orang Xia sangat licik. Apakah ini yang disebut strategi kota kosong mereka? Cepat dan kejar. Gu Chen dan lainnya juga berlari jauh-jauh. Bahkan jika orang-orang di belakang mereka mengejar mereka, sepertinya tidak ada yang bagus berdampak padanya. Mungkin di satu sisi, mereka tidak menyangka Gu Chen juga akan berbohong kepada orang lain, dan di sisi lain, mungkin karena daya jerat 10 istana neraka di Eropa terlalu kuat. Jadi ketika mereka mendengar tentang Aula ke-10 Yama, mereka semua panik. Selain itu, Gu Chen meletakkan beberapa jimat peledak di dekatnya, jadi mereka salah mengira dia benar-benar datang. Orang-orang ini bahkan belum membaca seni perang Sun Tzu, namun mereka berani datang ke kerajaan Xia untuk menimbulkan masalah bagiku. Tidakkah menurutmu ini akan menimbulkan masalah? Gu Chen tertawa terbahak-bahak. Lan Wancheng juga melihat wajahnya, saya terkejut. Saudara Chen, gerakan Anda sungguh luar biasa. Mengapa Anda begitu tenang? Tapi gerakan ini mungkin hanya bagus untuk sekali pakai. Mereka tidak bodoh. Mereka tidak bisa jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Jadi kali ini, dia ingin berlari sejauh yang dia bisa. Sekarang dia ingin berlari sejauh mungkin ke pinggiran kota Panlong. Tapi berlari dengan kaki mungkin terlalu sulit untuk berlari melintasi seluruh utara. Jarak ke utara panjangnya 1000 kilometer. Rencana awal Gu Chen adalah menyusuri sungai menuju kota Chang'an, dan dengan bantuan keluarga Ye, dia dapat kembali ke Jiangsu. Namun sekarang pesawat dan kereta api telah berhenti, mobil terlalu macet, dan jalanan sangat dingin sehingga mereka mungkin tidak dapat berlari secepat yang mereka bisa. Setelah berlari lebih dari 30 kilometer, mereka tiba di pinggiran kota Panlong. Tiba-tiba, Gu Chen menghentikan langkahnya. Hei! Kakak Chen, kenapa kamu tidak lari? Lan Wancheng juga tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan lembut. Ada orang di depan. Di ujung jalan di depan, sudah ada selusin pria berbaju hitam berdiri di kedua sisi jalan, menunggu Gu Chen dan yang lainnya bergegas maju. Saat dia berbalik lagi, dia mendengar suara mobil salju di belakangku. Ada juga lampu yang menyala di belakangnya, dan terlihat jelas bahwa sekelompok orang juga mengejar. Rusak. Diserang dari kedua sisi, kali ini sudah berakhir. Lan Wancheng meletakkan ransel yang dibawanya ke tanah, membukanya, dan mengeluarkan kompas dan jimat dari dalam sampai akhir. Hal yang paling diperlukan dalam keluarga Lan adalah jimat biasa, jadi kali ini dia mengeluarkan paket lengkap, seperti jimat peledak yang baru saja digunakan Gu Chen. Tampaknya sangat ajaib bagi orang biasa, tetapi dari sudut pandang Tao, itu hanya jimat tingkat terendah. Cahayanya semakin dekat, dan dia bisa merasakan bahwa mereka yang berdiri di depan Gu Chen adalah orang-orang dari dunia tersembunyi, dan orang-orang di belakangnya adalah orang-orang dari organisasi Eropa. Mereka bergabung untuk menjatuhkan Gu Chen. Apa yang sedang kamu lakukan? Lan Wancheng meletakkan kompas di tanah dan mengambil beberapa jimat berkualitas tinggi di tangannya, siap menyerap kekuatan jimat ini untuk melawan kapan saja. Bagaimanapun juga, penggunaan Tong Tianlu masih membutuhkan banyak kekuatan spiritual untuk mempertahankannya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita di sini saat ini. Tentu saja kita harus bertarung dengan mereka. Gu Chen sedikit merentangkan tangannya, tidak mungkin. Aku punya cara. Sebuah mobil salju lewat satu lagi, lebih dari selusin dan berhenti di pinggir jalan. Dalam cuaca seperti ini, hanya mobil salju jenis ini yang berguna. Lari. Tidak ada cara untuk lari kali ini, kan? Kamu baru saja berani berbohong kepada kami, tapi aku tidak menyangka harimau tampan itu akan benar-benar berbohong kepada kami. Itu benar-benar perilaku penjahat. Aku lihat itu tidak terserah kamu. Hei, jangan semut-semut, itu masih hidup sia-sia, apalagi mereka. Gu Chen, yang berdiri di hadapan mereka, masih sama seperti sebelumnya. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya di mulutnya, kalian benar-benar hebat. Aku melepaskanmu, tapi kamu masih berani mengejarku begitu lama. Lan Wancheng, yang berada di samping, juga menutupi dahinya, Saudara Chen, kamu dapat menggunakan trik ini 2 kali, saya khawatir kamu tidak akan dapat menakuti sekelompok orang ini. Itu tidak dapat digunakan 2 kali. Jika kelompok orang ini masih mempercayainya, dia mengira orang-orang ini memiliki masalah IQ. Benar saja, kali ini semua orang di seberang tertawa terbahak-bahak. Jelas dia mengira kata-kata Gu Chen hanya lelucon. Teman-temanmu jauh lebih pintar darimu. Aku sungguh tidak mengerti kenapa banyak sekali mitos tentangmu yang beredar di Eropa. Menurutku, itu berlebihan. Kecuali Anda meminta bantuan dari keluarga Murong, tidak ada yang akan peduli dengan Anda saat ini. Siapa yang mau keluar dalam cuaca dingin? Menghadapi ini. Meskipun ada ejekan yang tak ada habisnya kerumunan, Gu Chen hanya tersenyum tipis.
Dengan cuaca dan waktu, bahkan jika dia meminta bantuan Murong Yi, mungkin perlu beberapa jam bagi keluarga Murong untuk berkumpul dan sampai di sini. Saat itu, hari bunga lili sudah dingin. Tidak bisakah kamu datang dan hanya mengambil jenazahnya? Sebelumnya, semua orang takut dengan 10 istana neraka. Bagaimanapun, 10 orang ini ditambah Gu Chen sudah cukup untuk menyaingi organisasi super. Di Eropa, mereka hampir memusnahkan semua organisasi Eropa. Tidak bisakah kita membuat orang takut? Benarkah? Jangan pikirkan itu lagi. Pria berambut pirang itu tertawa bercanda, aku sangat mengagumi keberanianmu. Saat ini, kamu masih belum bisa membedakan siapa pemburu dan siapa mangsanya. Aku tidak tahu dengan jelas apakah kamu. Gu Chen mengeluarkan tas tip dari sakunya. Chang Yunsan dan kelompoknya telah mengatakan sebelumnya ketika mereka berpisah bahwa jika mereka terus maju, mereka akan bertemu dengan seorang lelaki tua berambut putih. Chang Yunsan memberinya tas tips, ketika saatnya tiba, Gu Chen bisa membukanya. Setelah dibuka, tidak ada apapun di dalamnya, kecuali sinyal suar. Simpan. Gu Chen menyerahkan benda itu kepada Lan Wancheng dan berbisik. Bisakah benda ini berhasil? Lan Wancheng juga mengambil bom sinyal dan segera mengeluarkan timahnya. Bang! Benda ini mirip dengan kembang api, dan tidak ada gerakan sama sekali setelahnya. Jangan sebutkan betapa memalukannya pemandangan itu saat itu. Kalaupun ada dubbing, bisa saja diiringi burung gagak yang terbang di atasnya dan meninggalkan deretan elips. Itu saja. Pria pirang itu juga tertawa dan berkata. Semua orang juga tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa Gu Chen benar-benar memiliki senjata rahasia yang tidak dia bawa, tetapi tiba-tiba dia hanya menyalakan kembang api. Saya pikir dia hanya ingin perayaan bahwa dia segera ditangkap. Jangan bilang, sepertinya saya melihat 10 miliar dolar AS tergantung di depan mata saya. Saya harus mendapatkan uangnya. Kita akan bersenang-senang di dalam Hawaii sebentar lagi. Jangan hanya bersenang-senang sebentar, selama kamu membunuhnya, kamu bisa bermain di Hawaii seumur hidupmu. Gu Chen juga mengerutkan kening. Memutar sedikit. Apakah orang tua ini tidak bisa diandalkan sekarang? Apakah itu hanya tas kembang api yang dia janjikan akan dia berikan untuk menyelamatkan hidupnya? Oh, lebih baik meminta orang lain daripada menunggu dia memberi. Lan Wancheng juga mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Sosok Tai Chi yang besar segera muncul di kakinya. Tapi saat ini, tak jauh dari situ juga terdengar suara sepeda motor yang terdengar dari segala arah, tidak hanya dari perempatan depan dan belakang, tapi juga dari orang-orang yang menukik ke bawah gunung. Pada saat ini, semua orang panik. Saat itu sudah larut malam, dari mana datangnya orang sebanyak itu? Saat ini di kota Panlong, di atap sebuah gedung. Seorang pria parubaya sedang berlutut di depan Gu Yanzi, dengan kepala menunduk dan bahkan tidak berani mengambil napas. Yanzi, sepertinya orang-orang itu siap mengambil tindakan. Chang Yunsan berdiri di dekat jendela dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan lembut sambil melihat ke kejauhan. Di atas langit, kembang api besar bermekaran. Cahayanya bersinar dari pinggiran kota ke kota. Ini adalah sinyal suar militer, dan cahayanya bertahan selama 10 menit. Berapa banyak orang yang dikirim? Gu Yanzi meletakkan teleskopnya, berbalik dan menatap pria yang berlutut di tanah dan berkata dengan suara yang dalam. Pria parubaya ini juga berlutut, bahkan tidak berani bernapas, dan berkata dengan hati-hati, kami telah mengirim semua. Keselamatan tuan kecil ketiga adalah prioritas utama, beraninya aku mengabaikannya. Saat saya meminta Anda untuk tinggal di utara, Anda hampir kehilangan semua industri yang saya tinggalkan. Gu Yanzi menendang pria itu dengan keras dan berkata dengan marah. Saat itu, kekuatan keluarga Gu tersebar ke seluruh dunia, dan ada lebih banyak atau lebih sedikit orang dari keluarga Gu. Kota Fengtian adalah wilayah keluarga Murong, jadi tentu saja tidak dapat menampung banyak orang. Namun, meskipun kota Panlong berada di bawah yurisdiksi kota Fengtian, jaraknya masih ratusan kilometer. Jadi pada saat itu, Gu Yanzi sedang membangun pabrik di sini, dan dia mengontrak tambang di belakangnya 20 tahun yang lalu. Tambang ini masih dalam pembangunan dan penggalian hingga hari ini, tetapi badan hukum perusahaan telah diubah dari Gu Yanzi menjadi pria yang berlutut di depannya. Dia mengira Gu Yanzi sudah mati, dan juga dikabarkan bahwa putra dan istrinya telah meninggal. Keluarga Gu tidak tahu tentang rantai industri ini, jadi pria ini langsung menyelesaikan pemindahan badan hukum dalam waktu 2 tahun setelah hilangnya Gu Yanzi. Semua perusahaan dan tambang di area ini pada dasarnya adalah miliknya, dan bahkan orang-orang yang ditinggalkan Gu Yanzi di sini memiliki kekuatan penuh untuk bergerak. Dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa Gu Yanzi akan kembali setelah hilang selama hampir 20 tahun. Maka dari sore hingga dini hari, ia berlutut dan tidak berani bangun. Dia telah lama mengendalikan perusahaan sehingga pada dasarnya dia menganggap perusahaan itu miliknya Sandridge, jadi tidak ada yang bisa menghitung secara akurat berapa banyak uang yang dia makan.
Tapi total laba bersih dalam 20 tahun terakhir sudah mencapai 3 miliar. Kota Panlong adalah bisnis kecil, dan tambangnya tidak besar. Perusahaan harus menghidupi sekelompok besar orang, dan dianggap baik jika memiliki surplus 1 atau 2 miliar setahun. Rencana awal Gu Yanzi adalah menyebarkan kekuatannya seperti biji wijen di setiap kota dan wilayah di seluruh negeri. Tidak perlu terlalu kuat sebuah tempat. Jadi saat itu, Gu Yanzi benar-benar sangat kuat. Jika dia tidak tiba-tiba kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk hidup mengasingkan diri, di manakah keluarga Kong dan keluarga Murong? Jika keluarga-keluarga ini memiliki peluang untuk sukses, dunia pasti sudah ditentukan sejak lama. Tuan ketiga, maafkan saya. Saya semula berusaha menyelamatkan bisnis keluarga Anda. Ketika Anda tinggal di sini, Anda hanya menginvestasikan 8 juta untuk membangun pabrik. Sekarang, bangunan ini milik Anda, dan perusahaan berharga miliaran, kamu baru saja kembali. Aku bahkan menyiapkan kontrak transfer. Pria itu menyanjung sambil berjongkok di tanah sambil memegangi dadanya yang kesakitan. Bagus sekali. Saya akan meminta seseorang untuk menggantikan Anda besok, ingatlah untuk menyelesaikan prosedur penggantian. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Gu Yanzi. Karena putranya belum meninggal, dia harus keluar dan membuka jalan bagi masa depannya. Ini bisa dianggap sebagai kompensasi kecil karena tidak berada di sisinya selama bertahun-tahun. Industri di kota Panlong memang tidak besar, namun letak geografisnya sangat strategis, karena lokasi di utara ini dapat menghambat keluarga Murong, yaitu mata-mata yang ditempatkan oleh keluarga Gu di utara. Dia tidak berharap menghasilkan banyak uang di sini, tetapi kekuatan keluarga Gu harus berakar di utara. Tidak peduli apakah mereka pergi ke selatan atau utara, mereka harus memiliki kekuatannya sendiri setidaknya di satu tempat. Pria ini tidak lagi dapat diandalkan. Dia telah bertanggung jawab atas tempat ini selama hampir 20 tahun. Jika dia tidak mengubah seseorang, pria ini hampir dapat terus memonopoli industri di kota Panlong. Akankah dia mendengarkan perintah Gu Yanzi masa depan? Semuanya tidak diketahui. Tapi Gu Yanzi tidak membenci pria ini. Jika dia pergi, tehnya akan menjadi dingin, kelincinya akan mati dan anjingnya akan matang. Semua ini tidak bisa dihindari. Ketika dia meninggalkan industri yang begitu besar dan pergi, orang-orang ini tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Tentunya masih banyak industri yang masih berada di bawah panji Gu Yanzi, dan masih banyak bawahan lama yang masih berpegang teguh pada kekuasaan masa lalu, menunggu hari di mana ia akan kembali ke dunia dan menguasai dunia. Tapi dia tahu. Dia sudah tua, dan dunia ini mungkin bukan lagi miliknya, tapi milik orang-orang seperti Gu Chen dan Kong Muhong, jadi yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengumpulkan kekuatan yang dia miliki saat itu. Biarkan Gu Chen menjadi pewaris sejati keluarga Gu. Jika kamu khawatir, biarkan aku pergi dan melihat sendiri. Chang Yunsan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan lembut ketika dia melihat ekspresi seriusnya. Gu Yanzi mengangkat tangannya sedikit dan melambai, tidak. Anakku, aku tahu apa yang dia pikirkan. Jika dia tidak bisa mengatasi masalah kecil ini, bagaimana dia bisa mengambil alih seluruh keluarga Gu di masa depan? Kamu hanyalah seekor bebek dengan mulut panjang yang keras kepala, tetapi kamu jelas-jelas khawatir di dalam hatimu. Orang lain mungkin akan khawatir. Kali ini, anggota elit organisasi Eropa dan beberapa musuh yang telah menjadi musuh selama bertahun-tahun telah berkumpul. Bersama-sama. Ancaman terbesar yang datang ke utara bukanlah keluarga Murong, tapi orang-orang ini. Gu Yanzi pasti khawatir. Bagaimanapun, Gu Chen adalah putra satu-satunya, dan sejauh ini, mereka hanya bertemu sekali, dan ayah dan putranya belum saling mengenali. Tentu saja, dia khawatir sesuatu akan terjadi lagi pada Gu Chen, tetapi terkadang, dia harus membiarkannya pergi sendiri. Harimau liar selalu 100 kali lebih ganas dan mandiri daripada harimau yang ditawan. Oleh karena itu, ia tidak ingin menjadi batu sandungan bagi putranya untuk menaiki tangga tersebut. Ia sangat khawatir di dalam hatinya, dan ia juga sangat berharap agar ia benar-benar menjadi seorang raja. Jika terjadi sesuatu pada Gu Chen, maka semua orang atau organisasi yang terlibat dalam masalah malam ini pasti tidak akan bisa lepas dari kejaran Gu Yanzi. Jika anaknya meninggal, apa gunanya dunia ini? Dikatakan bahwa ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Ayahnya sangat kuat, bagaimana putranya bisa begitu jinak? Gu Yanzi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tertawa keras. Chang Yunsan juga memiringkan kepalanya dan melirik ke arahnya, kalian berdua, ayah dan anak, benar-benar sama satu sama lain, kalian sangat tidak tahu malu bahkan peluru pun tidak dapat menembus kalian. Saat ini di kota Panlong, pinggiran kota. Beberapa orang mengambil 2 mobil salju untuk Gu Chen dan yang lainnya. Tuan Muda Gu, pergilah dulu. Kami akan mengurus akibatnya di sini untukmu. Maju terus, dan akan ada orang yang mengantarmu keluar kota. Adapun jalan di belakang, Tuan Muda Gu hanya akan mengurus dirinya sendiri.
Kedua pria itu juga mengatupkan tangan mereka dengan hormat. Gu Chen tidak tahu bawahan siapa orang-orang ini, jadi dia mengatupkan tangannya dan membungkuk dengan hormat, terima kasih atas kebaikan Anda. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Selamat jalan Tuan Muda Gu. Orang-orang di sungai dan danau yang masih menghalangi bagian depan segera dilarikan, membuka jalan keluar kota untuk Gu Chen. Ayo pergi. Gu Chen segera berteriak. Kemudian dia naik mobil bersama Murong Waner, dan Lan Wancheng naik sepeda motor sendirian. Tidak, bagaimana caramu menyalakan benda ini? Lan Wancheng bertanya dengan curiga. Setelahnya seorang pria parubaya menyalakan kunci kontak untuknya, dia menunjuk ke pedal gas kanan dan berkata dengan lembut, putar ini dan kamu bisa pergi. Begitukah? Boom! Lan Wancheng menginjak pedal gas sepenuhnya, dan mobil salju itu langsung terbang. Ah! Kakak Chen! Kenapa kamu berhenti? Dia belum pernah mengendarai benda ini sebelumnya, jadi dia memutar pedal gas dan langsung melompat ke atas kuda liar. Saat Lan Wancheng masih sok, Gu Chen juga mengendarai mobil salju di sebelahnya, pria bertubuh besar, apa yang kamu teriakkan? Kaki kiri untuk pengereman, kaki kanan untuk perpindahan gigi, tangan kiri dan kanan juga pengereman, dan yang kiri dan kanan berbelok. Itu pedal gas. Tidak ada bedanya dengan mengendarai sepeda. Hei! Sepertinya aku sudah bisa mengendalikannya. Kedua mobil salju itu segera berlari keluar dari kerumunan, dan pertarungan kacau di belakang mereka perlahan memudar. Lebih dari 100 pembunuh profesional bertarung bersama, dan salju putih diwarnai merah. Tanpa kelompok orang ini, Gu Chen mungkin bisa keluar dari masalah, tapi itu pasti akan menghabiskan terlalu banyak energi. Ini bukan di luar yurisdiksi kota Fengtian. Jika dia menghabiskan begitu banyak energi dan menemui masalah lain nanti, bagaimana cara melarikan diri? Dia juga tidak menyangka bahwa tas tip akan berguna. Hanya dalam satu upaya kembang api, begitu banyak orang yang datang dan berhasil membantunya menahan sekelompok orang ini. Haruskah aku mengatakannya atau tidak, Saudara Chen, kamu benar-benar hebat. Hanya satu kembang api yang telah menarik begitu banyak orang. Aku bertanya kepadamu mengapa kamu begitu tenang ketika datang ke utara kali ini. Ternyata kamu punya rencananya sejak lama. Saya yakin sekarang. Lan Wancheng juga tertawa dan berkata. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Pertempuran masih berlangsung. Banyak orang ingin keluar dari pengepungan, tetapi dengan cepat dipukul mundur. Ini menunjukkan bahwa kekuatan bertarung sekelompok orang yang tiba-tiba dipanggil oleh Gu Chen tidak lemah. Mereka semua adalah pejuang dengan kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Satu-satunya yang dapat memanggil begitu banyak orang dalam waktu singkat adalah keluarga Murong. Sebenarnya, orang-orang itu tidak diatur olehku. Kata Gu Chen lembut sambil mengemudikan mobil. Ah, kamu tidak mengaturnya. Kenapa bisa banyak orang yang keluar? Oke, ayo cepat berkendara dan tinggalkan kota dulu. Aku sudah menemukan jawabannya. Setelah kita meninggalkan kota Panlong, kita akan langsung pergi ke daerah dataran tengah. Kita bisa mencapai Huaihe dalam 10 jam. Lalu kita akan kembali ke Jiangsu dari sana. Huaihe juga akan mencapai kota Chang'an datang terlebih dahulu. Keesokan harinya, sepanjang pagi. Pinggiran kota Panlong berantakan, tapi tidak ada satupun yang tertinggal. Tidak peduli betapa seriusnya keributan di pagi hari, kedua sisi pasukan pergi setelah fajar. Adapun situasi tragis di sini, hampir sepenuhnya teratasi. Kecuali cabang-cabang yang tergeletak di sekitar, tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Misalnya noda darah dan jejak kaki semuanya sudah dibersihkan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Tuan Murong sedang duduk di depan pintu, meminum ginseng berusia seabad yang dikirim keluarga Gu kemarin. Dia memotongnya kecil-kecil, merebusnya dalam air mendidih, dan meminumnya dari panci. Efeknya langsung terasa. Bahkan dalam angin dingin ini, tulang-tulang tuanya mampu menahan pukulan itu. Kakek. Murong Yi berjalan menuruni tangga dengan cepat dan berkata dengan tergesa-gesa, ada berita dari kota Panlong. Dini hari tadi, ada berita di pinggiran kota. Banyak orang yang bertarung. Itu semua adalah kompetisi antar pejuang. Rumor mengatakan bahwa Gu Yanzi juga ada di kota Panlong. Ya. Orang tua itu hanya mengangguk sedikit. Kakek, tidak bisakah kakek lebih tanggap? Ini menunjukkan bahwa Gu Yanzi telah menempatkan orang-orangnya di bawah hidung kita. Ini seperti memantau setiap perkataan dan perbuatan keluarga Murong setiap saat. Siapa yang bisa mentolerir hal ini terjadi? Ketika Murong Yi mengetahui hal ini untuk pertama kalinya, dia sangat marah. Selama bertahun-tahun, dia telah menyingkirkan banyak kekuatan lain di dalam dan di luar, termasuk anggota keluarga Kong. Dari lubuk hatinya, dia tidak menganggap serius keluarga Gu, tapi siapa sangka Gu Yanzi benar-benar bisa menempatkan orang-orangnya di bawah hidungnya. Kota Panlong adalah pintu gerbang ke kota Fengtian kan? Itu untuk menahan keluarga Murong. Apakah Anda merasa salah memperhitungkan?
Tuan Murong meletakkan cangkir teh di tangannya dan tersenyum ringan. Murong Yi juga duduk di sofa di sebelahnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa keluarga Gu akan memiliki kemampuan untuk memasukkan orang-orangnya ke dalam pandangan saya, dan menurut laporan lain, ada banyak orang. Sejak kapan mereka memasukkan mereka? Kenapa aku tidak menyadarinya sama sekali? Wajar jika kamu tidak menyadarinya. Karena sudah terpasang 20 tahun yang lalu. Belum lagi kamu tidak menyadarinya, bahkan aku pun tidak menyadarinya. Dia meneguk air dan tersenyum ringan. 20 tahun yang lalu. Bagaimana ini mungkin? Murong Yi segera menggelengkan kepalanya, dia telah menghilang selama bertahun-tahun, siapa yang akan mendengarkannya? Selain itu, saya juga menyelidiki di kota Panlong dan tidak menemukan bukti adanya keluarga Gu sama sekali. Di mana orang-orangnya bersembunyi? Terlebih lagi, setelah 20 tahun, departemen ini masih bisa beroperasi. Bagaimana mungkin? Dia tidak dapat menyangkal bahwa Gu Yanzi benar-benar berkuasa 20 tahun yang lalu, tetapi 20 tahun telah berlalu. Itu dulu pada saat itulah dia begitu hebat. Siapa sangka organisasi yang ditinggalkannya masih bisa berfungsi sampai sekarang. Sungguh luar biasa. Bahkan jika Murong Yi diminta untuk menutup beberapa institusi dan tidak mengelolanya selama 20 tahun, dia mungkin tidak dapat mengendalikan orang-orang ini 20 tahun kemudian, terutama beberapa ahli seni bela diri. Biasanya, orang seperti ini akan memilih master lain dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin mereka masih menunggu Gu Yanzi? Kamu benar jika kamu berpikir itu tidak mungkin, dan orang lain juga berpikir begitu. Orang tua itu menyilangkan kakinya dan tersenyum ringan, itulah hebatnya dia selalu memberikan kejutan yang tidak terduga kepada semua orang. Saat itu, kekuatan dari keluarga Gu adalah mereka dapat ditemukan di mana saja di negara ini, jadi apa artinya berada di kota Panlong? Harimau ganas ini keluar dari gunung dan membuat takut banyak orang. Di malam hari, Gu Chen dan yang lainnya telah tiba di kota Pingyuan dan telah melewati wilayah utara. Meskipun jalan di sini juga terhalang oleh salju tebal, suhunya jelas lebih hangat daripada di kota Fengtian. Setelah berkendara lebih dari 600 km, sepanjang jalan raya nasional, mereka akhirnya mencapai kota Pingyuan dan dua mesin salju kehabisan bensin. Mereka ke toilet dan makan, mereka belum berhenti sama sekali. Pada saat mereka turun dari motor salju, kaki mereka hampir tidak bisa stabil untuk berdiri. Ayo kita makan sebelum berangkat lagi. Bagaimana kalau kita istirahat di sini hari ini? Mereka seharusnya tidak bisa mengejar ketinggalan lagi. Lan Wancheng berdiri di atas salju dengan kaki gemetar dan berkata dengan lembut. Setelah berlari sekian lama dan mengendarai motor salju, dia benar-benar tidak tahan lagi. Anda mengendarainya lebih dari 10 jam dan itu tak tertahankan, apalagi motor salju ini. Bukan hanya dia tidak tahan, Murong Waner juga hampir menekuk kakinya dan berlutut di tanah saat turun dari motor. Untungnya, Gu Chen memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat serta memeluknya segera, menghentikannya terjatuh. Oke, ada stasiun pos di depan, ayo istirahat. Gu Chen mengangkat kepalanya dan melirik ke hotel kecil di depannya. Itu mirip dengan penginapan tua. Hotel itu memiliki bangunan 2 lantai, dengan restoran di bawah dan akomodasi di atas. Satu-satunya perasaan buruk adalah bahwa itu adalah satu-satunya hotel. Tampaknya keluarga ini adalah satu-satunya di daerah tersebut. Mereka datang jauh-jauh melalui pegunungan, bukan jalan utama, jadi jalan ini jarang penduduknya, yang dapat dimengerti mengapa buka hotel di sini. Murong Waner juga bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Meski sangat lelah, bukan berarti dia bingung. Menggunakan pepatah lama, dengan kata lain, yang terbaik adalah tidak memasuki wisma semacam ini. Kemungkinan besar, itu adalah wisma hitam, karena selama berada di tempat yang jarang penduduknya, wisma tersebut tidak akan dibuka untuk jangka waktu lama, dan itu hanya akan bertahan selama 1 tahun setelah dibuka. Di banyak novel horor dan film horor, sebagian besar tempat ini digambarkan diubah oleh beberapa hal kotor. Jadi saran orang tua adalah ketika Anda menemukan tempat seperti ini, yang terbaik adalah tidak masuk. Bahkan jika Anda menemukan gua di luar, itu lebih baik daripada tinggal di hotel di gunung yang sepi. Lan Wancheng juga mengeluarkan kompas dan melihatnya, dan melihat bahwa penunjuknya tidak abnormal, Saudara Chen, tidak masalah. Ini benar-benar sebuah hotel. Aku tidak bilang hotel ini palsu. Pokoknya, tetap hati-hati. Gu Chen juga melihat ponselnya. Saat itu baru sekitar jam 5 sore, dan hari sudah gelap gulita. Akan sangat tidak aman untuk terus mengemudi dalam situasi ini. Sejujurnya, semua hutan ini terlihat sama, jadi sangat gelap. Gu Chen selalu merasa seperti tersesat. Saat ini, mereka bertiga merasakan ada bau samar daging yang datang dari hotel. Apalagi saat mereka bertiga lapar sepanjang jalan, hal semacam itu membuat semua orang menelan air liur mereka. Sebelum Gu Chen dapat mengambil keputusan, Lan Wancheng begitu rakus hingga seluruh tubuhnya hampir terbang.
Baunya enak sekali. Saudara Chen, saya akan memeriksa situasinya terlebih dahulu, dan Anda dapat datang lagi nanti. Mengapa? Gu Chen melihat ke belakang dan berkata dengan marah. Tapi dia sudah mengikuti aroma itu dan bergegas menuju hotel. Bersambung.